Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan bantuan PKH dan BPNT alokasi November-Desember tahun 2024 siang ini di tanggal 7 Desember tahun 2024. Cek di aplikasi Brimo, Wonder BNI, dan juga Live In Mandiri. Jika sudah ada saldo yang masuk, cairkan segera ya. Kemudian bantuan PKH minimal Rp450.000 dan BPNT Rp1,2 juta segera cair di PT Pos Indonesia. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, kembali pada topik video kali ini terkait dengan update pencairan bantuan sosial PKH BPNT periode November-Desember di siang ini, tepatnya di tanggal 7 Desember tahun 2024. Alhamdulillah, bantuan sosial PKH BPNT per hari ini, meskipun hari Sabtu, hari libur, itu tetap tercairkan ya sahabat YouTube. Banyak sekali KPM PKH maupun KPM BPNT yang melaporkan saldo bantuan PKH, saldo bantuan BPNT ini sudah berhasil dicairkan pada hari ini. Terbaru di siang hari ini di pukul 12:43 ini ada KPM yang berhasil mencairkan saldo Rp400.000 di kartu KKS Bank BNI. Nah, ini menandakan untuk kartu KKS Bank BNI untuk bantuan BPNT November-Desember sebesar Rp400.000 ini memang sudah dicairkan, namun dengan catatan bertahap ya sahabat YouTube. Dan untuk progresnya ini tidak bisa cepat ya sahabat YouTube. Jadi memang progres pencairannya itu memang agak landai, tapi insya Allah dalam waktu dekat para keluarga penerima manfaat yang nama-namanya ini tercatat di data SP2D pastinya akan tercairkan semua bantuannya. Catatannya, nama-nama KPM tersebut tercatat di data SP2D. Karena data SP2D atau data bayar itu adalah kunci ya sahabat YouTube, kunci dari pihak perbankan untuk mentop up saldo bantuan ke kartu KKS atau ke rekening bansos milik para KPM. Nah, data bayar tersebut itu yang menentukan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, biasanya data bayar itu diterima oleh para pendamping sosial. Kalau pencairannya lewat pos biasanya diterima oleh pihak desa ya seperti itu. Nah, oleh sebab itu buat para keluarga penerima manfaat, jalin komunikasi yang baik dengan pendamping sosial PKH di wilayahnya masing-masing. Karena apabila bantuannya ini tidak tercairkan ya, teman-teman yang lain, para KPM yang lain itu sudah cair semua, tapi si KPM tersebut tidak tercairkan atau masih belum cair. Nah, ini kalau komunikasinya baik dengan para pendamping sosial ini biasanya tidak sungkan untuk bertanya, Mas, Mbak, tolong cekkan di data bayar apakah nama saya ini ada atau tidak ya di pencairan kali ini. Nah, itu tidak sungkan kalau meminta seperti itu. Tapi kalau biasanya para KPM ini memang komunikasinya tidak baik, kemudian jarang komunikasi, kalau mau tanya-tanya itu biasanya sungkan. Nah, jadi pada siang hari ini yang terpantau masih ramai pencairan masih di KKS Bank BNI dan juga di kartu KKS Bank BRI, utamanya untuk saldo Rp400.000 bantuan BPNT periode November-Desember tahun 2024. Sedangkan di KKS Bank Mandiri di siang ini masih sepi ya, masih belum ada informasi terkait dengan saldo Rp400.000 BPNT yang dicairkan oleh KPM, kartu KKS Bank Mandiri. Kemudian di kartu KKS Bank BSI per hari ini di siang ini juga masih sepi, meskipun sempat ramai di beberapa hari yang lalu, tapi di siang ini pencairannya sepi ya sahabat YouTube. Jadi yang ramai itu di KKS Bank BNI dan juga Bank BRI. Jadi buat para keluarga penerima manfaat, karena proses pencairannya antara daerah satu dengan daerah yang lain ini tidak sama waktunya, kemudian ada yang cair, ada yang belum.
kemudian di kartu KKS terbitan tahun 2020 nih misalkan, ada yang sudah cair, ada yang belum. Nah, ini karena ketidakpastian tersebut, kita sarankan buat para KPM bisa memanfaatkan layanan perbankan M-Banking. Kembali lagi kita sarankan karena itu menurut kami pribadi sangat menguntungkan, sangat memudahkan para KPM ya, seperti itu, agar tidak bolak-balik ngecek kartu KKS-nya di mesin ATM ataupun di agen bank, sehingga mengurangi resiko kartu KKS tersebut hilang, mengurangi resiko kartu KKS rusak, mengurangi resiko KKS tertelan ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu buat para KPM, ini sebisanya manfaatkan ya layanan M-Banking tersebut. Kalau di BRI ada BRI Mobile atau Brimo, kalau di Bank Mandiri ada Wonder by BNI, kalau di Bank Mandiri ada Live In by Mandiri, kemudian di Bank BSI ini juga ada ya aplikasi M-Bankingnya. Nah, silakan manfaatkan layanan tersebut. Apabila para KPM masih bingung gimana sih mas daftarnya, saya aktivasi gagal terus, nah silakan hubungi pihak bank penyalur terdekat ya, sampaikan keinginannya untuk memanfaatkan layanan M-Banking tersebut. Insya Allah dari pihak perbankan itu akan memberikan layanan ya terkait dengan aktivasi ataupun memanfaatkan layanan M-Banking tersebut. Jadi bisa dipahami ya seperti itu, karena itu sangat memudahkan sekali. Kembali lagi kita sampaikan, para KPM cukup mengecek di HP-nya masing-masing, bermodalkan kuota data internet itu sudah bisa mengetahui ya seperti itu, apakah ada saldo yang masuk atau belum. Nah, kalau misalkan sudah ada saldo yang masuk, ini para KPM jangan menunda, dicairkan besok aja, di rumah masih ada uang, nah dan sebagainya ya seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kalau sudah cair, sudah masuk ini saldo bantuannya, segera cairkan, jangan ditunda. Kemudian kalau sudah ditransaksikan, sudah diambil, manfaatkan sesuai kebutuhannya, manfaatkan dengan bijak tentunya. Jangan disalahgunakan, apalagi dibuat top up judi online, kemudian dibuat pinjol dan lain sebagainya, itu sangat tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan PKH BPNT yang bakalan dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Ini dikhususkan bagi para KPM peralihan pos ya seperti itu, yang memang hingga saat ini masih belum mendapatkan kartu KKS barunya. Nah, ini pemerintah, Kementerian Sosial memiliki solusi pencairannya kembali ke PT Pos Indonesia, dan itu terbukti melalui status di 6NJ di akun para pendamping sosial, itu penyalurnya kembali ke PT Pos Indonesia. Nah, kalau lewat PT Pos Indonesia, karena ini terhitung sejak bulan Juli ya, KPM itu tidak dicairkan bantuannya, maka untuk bantuan PKH sendiri minimal yang bisa didapat oleh para KPM bantuannya sebesar Rp450.000, yaitu bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah SD sederajat 1 orang. Per tahapnya adalah Rp225.000. Kalau 2 tahap, yaitu tahap 3 dan juga tahap 4, maka total bantuan PKH yang bisa didapat minimal adalah Rp450.000. Kemudian untuk bantuan BPNT karena terhitung 6 bulan sejak bulan Juli hingga Desember, maka total bantuan yang bisa diterima nanti para KPM yaitu Rp1,2 juta terhitung dari bulan Juli hingga Desember tahun 2024. Dan karena pencairannya lewat PT Pos Indonesia, maka nanti dari pihak pos akan mendistribusikan ya surat undangan berbarcode yang biasanya itu diserahkan pembagiannya ke masing-masing desa, entah nanti lewat RT RW atau kepala dusun atau ke pihak yang lainnya ya seperti itu. Nah, ketika nanti para KPM sudah mendapatkan surat undangan berbarcode nih, kemudian tertera jadwalnya diambil di jam sekian, di hari sekian, di tanggal sekian. Nah, para KPM ketika memang bisa mengambil, ambil sesuai jadwalnya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka bisa diambil di kantor pos di tempat tinggalnya di hari berikutnya. Tapi yang perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, kalau lewat pos itu biasanya ada batas akhir pencairannya ya. Seperti itu biasanya itu 1 hingga 2 minggu ya batas akhir pencairannya tersebut. Oleh sebab itu buat para KPM ini yang perlu digarisbawahi. Kalau yang lewat pos jangan sampai lebih dari batas akhir waktu pencairannya. Nah, kalau biasanya hingga batas akhir waktu pencairan bantuannya tidak diambil, maka bantuannya akan kembali ke kas negara. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian prediksinya surat undangan berbarcode pencairan PKH BPNT ini akan mulai dibagikan oleh pihak pos mulai minggu depan ya, seperti itu, mulai minggu depan
hingga akhir bulan Desember itu akan dicairkan, akan didistribusikan surat undangan untuk pencairan PKH dan juga BPNT-nya. Oleh sebab itu, buat para KPM yang masih belum mendapatkan kartu KKS barunya yang biasanya cair lewat pos, ini kalau bisa di bulan Desember ini jangan pergi kemana-mana ya. Jadi tetap tunggu di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Kalau misalkan ada yang berkeinginan mau pergi keluar kota, ditunda dulu ya. Karena takutnya nanti kalau pas keluar kota ternyata waktu pencairan. Nah ini kan repot sendiri juga ya, seperti itu. Nah seperti itu, jadi itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.